Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah Muhammad SAW saja menjauhi tempat terkutuk ini. Kini Arab Saudi malah menjadikan kawasan terlarang ini sebagai tempat wisata. Lalu mengapa demikian? Sebagaimana diketahui bahwa saat ini negara Arab Saudi di bawah pemerintahan Muhammad bin Salman. Dia merencanakan pembangunan mega proyek ambisius yang merubah pola dan tatanan kehidupan Arab Saudi. Ada satu pun di antara mereka pembangunan tersebut menyisir kota yang dijauhi dan dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Kota tersebut bernama Madain Soleh yang terletak di dekat Al-Ula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz. Tempat ini juga disebut sebagai Al-Hij atau Hijra. Di sana terletak situs peninggalan kerajaan Nabatea dari abad ke-1 Masehi. Sebagaimana disebutkan, kota ini dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW. Madain Soleh, tempat terkutuk yang dihuni oleh kaum Samud. Diketahui karena dulunya dihuni oleh kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Soleh alaihissalam, dan akhirnya kaum tersebut dikutuk oleh Allah dengan kematian. Lalu mengapa Arab Saudi berani membangun kota tersebut? Madain Soleh, Madain terletak di sekitar 450 km dari kota Madinah yang berada 900 km dari kota Mekah. Dikenal dengan sebutan Al-Hij yang berarti tempat bebatuan yang merupakan jajaran bukit dan juga bebatuan. Hingga pada abad ke-14 atau tahun 1336 Masehi, seorang wisatawan dari Andalusia, sekarang Spanyol, nama Al-Hij diganti dengan nama Madain Soleh atau kertas. Nama ini diambil dari Nabi Saleh alaihissalam yang dihuni oleh kaum Samud antara zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga zaman Nabi Musa alaihissalam atau sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Di sana terdapat bukit-bukit hasil patahan kaum Samud yang disebut kecerdasan dan dikenal sebagai arsitek dan juga perdagangan hebat pada masanya. Mereka memahat gunung dan bebatuan untuk dijadikan tempat tinggal maupun istana. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 74. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk berdakwah untuk menyembah Allah, tetapi kaum Samud yang keras kepala menolak ajaran Nabi Saleh alaihissalam tersebut. Akhirnya turun azab dari Allah dengan bencana gempa bumi dan juga petir yang dahsyat dan kemudian membinasakan kaum Samud. Mereka mati bergelimpangan. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah hijau, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali kau menangis karena apa yang menimpa mereka bisa menyebabkan hal yang sama kepadamu." Nabi Muhammad SAW menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Namun pemerintahan Arab Saudi saat ini malah memprovokasi tempat itu sebagai destinasi wisata. Dengan membangun infrastruktur berupa jalan, fasilitas umum di daerah kawasan seperti penginapan di sekitar lokasi Madain Saleh. Selain membangun Madain Saleh, pemerintah juga membangun kota ular. Sebutan kota yang mendekati dengan Madain Saleh yang jaraknya hanya sekitar 22 km. Dengan biaya setara dengan 214 triliun untuk pembangunan yang ditargetkan selesai hingga tahun 2035. Pemerintahan Raja Salman melontarkan dana proyek mencapai tambahan 2 miliar US dollar untuk tujuan menciptakan lapangan tenaga kerja.
lalu menarik 2 juta pengunjung wisata per tahun dan memperluas penyebaran populasi menjadi 130.000 jiwa. Destinasi wisata ini dianggap mampu menyumbang ekonomi kerajaan setara 458 triliun per tahun. Lalu apa yang akan terjadi ke depannya jika pemerintah Arab Saudi nekat membangun wilayah peninggalan kaum yang durhaka ini untuk dijadikan destinasi wisata? Beginilah ulasan mengenai kawasan yang dilarang dan dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi kini malah dijadikan tempat wisata oleh pemerintahan Arab Saudi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh adalah seorang nabi dan rasul yang diutus kepada kaum Samud yang sekarang terletak di Arab Saudi Utara. Nabi Soleh dikaruniai mukjizat berupa unta betina yang keluar dari dalam batu sebagai bukti kerasulan dan kenabian dalam berdakwah Nabi Soleh. Nabi Soleh disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran, di dalam berbagai surat. Sebagian ulama menyebut silsilah Nabi Soleh adalah Soleh bin Ubaid bin Masih bin Sam bin Nabi Nuh. Nabi Soleh diutus kepada saudara sekaumnya, yakni sesama keturunan Samud yang berkuasa setelah kehancuran kaum Aad. Kaum Samud itu membangun istana-istana, bukit-bukit, dan gunung yang mereka pahat di lereng gunung untuk dijadikan rumah. Nabi Soleh menyeru kaum Samud agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan penyembahan berhala. Para penentang Nabi Soleh menuntut agar diberikan mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Maka keluarlah unta betina dari sebuah batu besar. Kaum yang tidak beriman ada yang menerima dan tidak menerima mukjizat yang disebutkan Nabi Soleh. Maka kaum tidak beriman ini berencana untuk membunuh unta Nabi Soleh dan juga merencanakan pembunuhan Nabi Soleh. Maka Allah mengazabnya dengan gempa, suara yang keras, petir yang mengguntur, dan sambaran petir serta goncangan yang bumi yang dahsyat. Maka penentang Nabi Soleh bergelimpangan di rumahnya, yakni mati sangat menggenaskan. Dan Nabi Soleh dan kaumnya yang beriman kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari asap mengerikan tersebut. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.